Jenis laporan yang akan kita pelajari pada hari ini yang pertama adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu laporan yang digunakan untuk menunjukkan besarnya laba atau rugi yang diperoleh suatu perusahaan. Melalui laporan laba rugi ini guys, dapat diketahui perkembangan perusahaan dari tingkat laba atau rugi yang diperoleh pada setiap periode akuntansinya. Sehingga komponen untuk menyusun laporan laba rugi ini adalah pendapatan dan beban perusahaan. Rumus untuk mencari laba rugi adalah total pendapatan dikurangi total beban. Ketika pendapatan dikurangi beban itu hasilnya positif, maka perusahaan mengalami laba. Tetapi ketika pendapatan dikurangi beban itu hasilnya negatif, maka perusahaan mengalami rugi. Laporan yang kedua yaitu laporan perubahan modal. Setiap akhir periode, modal pemilik itu akan mengalami perubahan karena adanya aktivitas atau operasi perusahaan yang akan mengakibatkan perusahaan tersebut memperoleh keuntungan ataupun mengalami kerugian. Nah, perubahan modal ini juga kadang dipengaruhi oleh pengambilan pemilik atas kekayaan perusahaan atau juga dipengaruhi oleh tambahan setoran modal oleh pemilik kepada perusahaan. Jadi, laporan perubahan modal itu menunjukkan perubahan atau posisi modal pada akhir periode. Komponen untuk menyusun laporan perubahan modal ini adalah modal awal, prive, dan hasil dari laporan laba atau rugi. Jadi, rumus untuk mencari modal akhir itu ada dua kemungkinan, karena laporan laba rugi itu kan ada dua kemungkinan juga, laba atau rugi. Ketika perusahaan mengalami laba, maka untuk mencari modal akhirnya adalah modal awal ditambah laba dikurangi prive. Tetapi ketika perusahaan mengalami rugi, maka mencari modal akhirnya adalah modal awal dikurangi rugi dikurangi prive. Saya ulangi sekali lagi, ketika perusahaan mengalami laba, maka mencari modal akhirnya adalah modal awal ditambah laba dikurangi prive. Tetapi ketika perusahaan mengalami rugi, maka mencari modal akhirnya adalah modal awal dikurangi rugi dikurangi prive. Laporan keuangan yang ketiga adalah neraca. Neraca adalah laporan yang menunjukkan keadaan keuangan atau posisi keuangan suatu perusahaan pada akhir periode. Posisi keuangan yang dimaksud itu terdiri dari jumlah aset, liabilitas, dan ekuitas. Jadi komponennya dalam menyusun laporan neraca ini adalah harta, utang, dan modal akhir. Guys, nanti dalam menyusun neraca harus diurutkan berdasarkan tingkat likuiditasnya ya. Jadi akun-akun itu diurutkan, tidak boleh saling diacak. Walaupun itu adalah komponen dari harta, utang, dan modal. Jadi tetap harus diurutkan sesuai dengan tingkat likuiditasnya. Rumusnya adalah, sudah saya bahas sebelumnya ya, aktiva sama dengan pasiva atau harta sama dengan utang ditambah modal. Modal yang digunakan di sini adalah modal akhir. Guys, ini adalah kertas kerja dari Salon Dewi Cantika yang akan kita buat laporan keuangannya. Oh ya guys, dalam menyusun laporan keuangan juga harus urut. Dari dimulai laporan laba rugi dulu, laporan perubahan modal, dan neraca. Tidak boleh dibolak-balik ya, karena hasil laporan laba rugi nanti akan digunakan di laporan perubahan modal. Nah, hasil dari laporan perubahan modal juga akan digunakan di laporan neraca, jadi nggak boleh dibolak-balik. Untuk laporan laba rugi, kita menggunakan data dari kolom laba rugi. Nah, ini kolom ini yang kita pakai. Jadi nanti kolom yang lain saya skip ya untuk menyusun laporan laba rugi.
Dan untuk menyusun laporan perubahan modal, kita hanya membutuhkan akun modal dan prive yang ada di neraca. Di neraca ini ya, yang kita butuhkan hanya itu, dan hasil dari laporan laba rugi, atau kita bisa juga ambil dari selisihnya, selisih yang ada di laba rugi ini. Nah, itu adalah laba dari perusahaan. Untuk perubahan modal itu yang kita pakai. Dan untuk neraca, kita jelas membutuhkan kolom neraca. Semua kolom neraca ini kita pakai kecuali kita tidak menggunakan modal dan prive. Kenapa? Karena modal dan prive tadi sudah digunakan di laporan perubahan modal. Gitu ya guys, kita mulai membuat laporan keuangannya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu membuat laporan laba rugi. Diawali dengan membuat judulnya. Judulnya kali ini adalah Salon Dewi Cantika, laporan laba rugi periode Juli 2020. Setelah itu kita cek rumusnya untuk menyusun laporan laba rugi, yaitu total pendapatan dikurangi total beban. Nah, kita buka lagi kertas kerja untuk Salon Dewi Cantika. Kita lihat berapa pendapatannya. Pendapatan nomor 411, kita tulis di sini pendapatan sebesar 15 juta. Karena tidak ada lagi pendapatan, maka kita tulis bebannya sekarang. Beban, kita awali dari beban gaji sebesar 2.500.000, kemudian beban sewa sebesar 100.000, kemudian beban kebersihan dan keamanan 200.000, kemudian beban perlengkapan sebesar 2.500.000, beban penyusutan peralatan sebesar 500.000, dan yang terakhir adalah beban listrik sebesar 250.000. Setelah itu kita jumlahkan. Nah, ini kita jumlahkan. Hasilnya sebesar 6.050.000. Kalau sudah, kita kurangkan antara pendapatan dan beban. Pendapatan dikurangi beban 15 juta dikurangi 6.050.000. Hasilnya adalah 8.950.000. Jadi hasilnya positif ya guys. Kalau positif berarti perusahaan mengalami laba. Yang kedua yaitu laporan perubahan modal. Kita tulis dulu judulnya. Salon Dewi Cantika, laporan perubahan modal periode Juli 2020. Setelah itu kita cek rumus untuk mencari modal akhir. Nah, karena perusahaan ini mengalami laba ya guys, maka saya gunakan rumus yang modal awal ditambah laba dikurangi prive. Setelah itu kita lihat berapa modal awal perusahaan. Kita lihat di kertas kerja, modal nomor 311, modal sebesar 20.000 atau setara 20 juta, ini kita pindahkan ke sini. Nah, kita tulis modal 20 juta. Setelah itu laba. Laba bisa kita lihat data dari laporan laba rugi tadi, atau bisa juga kita lihat di neraca di bagian selisih. Selisihnya ini. Nah, 8.950 atau setara dengan 8.950.000 rupiah. Kita pindahkan ke sini, laba 8.950.000 rupiah, kemudian kita jumlahkan. Maka hasilnya perusahaan mengalami kenaikan modal sebesar 28.950.000 rupiah. Setelah itu kita cari prive perusahaan. Prive nomor 312 sebesar 2.000 atau setara 2 juta. Kita pindahkan ke sini prive. Setelah itu kita kurangkan. Hasilnya ketemu modal akhir perusahaan sebesar 26.950.000 rupiah. Jangan lupa kita closing atau garis 2. Laporan yang ketiga yaitu neraca. Kita tulis dulu judulnya, Salon Dewi Cantika, neraca periode Juli 2020. Kemudian kita bagi menjadi dua sisi. Sisi yang kiri adalah aktiva, sisi yang kanan adalah pasiva. Masih ingat ya, yang menempati posisi aktiva itu adalah harta, sedangkan yang menempati posisi pasiva itu adalah utang dan modal.
Kita cek kertas kerja yang bagian kolom neraca. Kita pindahkan sesuai dengan tingkat likuiditasnya ya. Kita urutkan sesuai dengan nomor akunnya. Kita awali dari kas dulu, kita pindahkan ke sini 26.100.000, kemudian piutang 5 juta, kemudian perlengkapan 1.500.000, kemudian kita ke bawah dulu, ada sewa dibayar di muka, nomor 114 dulu, sebesar 1.100.000, kemudian baru peralatan sebesar 5 juta, dan terakhir ada akumulasi penyusutan. Karena dia posisinya di sebelah kredit, maka kita nulisnya dalam kurung. Artinya nanti dalam penjumlahan dia dikurangkan. Gitu ya. Setelah itu kita tambahkan, akumulasinya kita kurangkan, hasilnya adalah Rp38.200.000. Setelah itu kita isi sisi pasifa dimulai dari utang nomor 211 sebesar 11.250. Setelah itu modal yang digunakan adalah modal akhir, bukan modal yang ada di kertas kerja ya. Jadi kita cek modal akhir di laporan perubahan modal. Kita buka kembali laporan perubahan modalnya. Nah, ini laporan perubahan modal, hasilnya adalah Rp26.950.000. Kita pindahkan angka ini ke neraca. Di sini kita tulis modal akhir Rp26.950.000. Setelah itu kita jumlahkan, hasilnya harus sama dengan yang ada di sisi pasifa. Jangan lupa kita closing. Gitu ya guys, gampang sekali ya. Saya review sebentar. Laporan keuangan yang sudah kita buat adalah: yang pertama adalah laporan laba rugi, seperti ini hasilnya. Yang kedua adalah laporan perubahan modal, seperti ini hasilnya. Yang ketiga adalah neraca, seperti ini hasilnya. Sudah kalian catat semua ya.